Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9, ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA. Kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang menstruasi. Kalian bisa membuka buku halaman 22 dan 23. Oke, sudah siap? Oke. Anak-anak, Bu Yus yakin kalian kelas 9 pasti sudah banyak yang mengalami menstruasi. Menstruasi bisa dialami mulai kelas 6, ada yang kelas 7, atau mungkin ada yang baru kemarin pas liburan. Kenapa menstruasi itu bisa terjadi? Menstruasi bisa terjadi karena sel telur yang dibentuk di ovarium tidak dibuahi oleh sperma. Biasanya terjadi sebulan sekali. Nah, bagaimana siklus menstruasi itu? Pada umumnya siklus menstruasi ini di sini ya. Pada umumnya siklus menstruasi itu terjadi selama 28 hari. Selama 28 hari itu mengalami fase-fase yang terlihat pada gambar di bawah ini. Tetapi tidak semua wanita mengalami siklus 28 hari. Ada yang mengalami siklus pendek cuma 18 hari, atau yang mengalami siklus yang panjang sampai 40 hari. Karena masing-masing wanita beda. Nah, bagaimana siklus menstruasi itu terjadi? Mari kita lihat di halaman 22 gambar ini. Di gambar ini kita lihat hari pertama sampai hari kelima. Ini adalah fase menstruasi. Pada fase menstruasi ini FSH atau follicle stimulating hormone, yaitu hormon yang memicu folikel, ini mulai bekerja. Nah, FSH ini dihasilkan oleh kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis yang terletak di otak bagian depan. Nah, pada saat sel telur tidak dibuahi oleh sperma, maka dinding rahim akan meluruh, rusak. Pada saat rusaknya dinding rahim inilah keluar darah yang disebut dengan fase menstruasi. Oke. Nah, FSH ini menghasilkan folikel yang berkembang. Folikel itu berkembang terus, tetapi hanya ada satu folikel yang dapat terus berkembang tiap bulannya. Di halaman 23 di sini, pada awal perkembangannya folikel bisa menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen dan progesteron inilah yang memicu dinding rahim untuk menebal. Dilihat dari hari setelah hari 5 hingga hari 14. Nih, dinding rahim menebal. Proses penebalan yang terjadi pada dinding ini yang disebut dengan fase proliferasi. Menebal. Sini ya. Kenapa dinding rahim harus menebal? Dinding rahim menebal ini adalah persiapan jika sel telur itu dibuahi akan bentuk embrio yang melekat pada endometrium ini. Berikutnya, pada saat tadi, nah ini hormon estrogen dan progesteron tadi ya. Tapi hormon estrogen ini juga memicu menghasilkan FSH dan LH. LH, di sini ada LH. LH adalah luteinizing hormone. Hormon ini
selalu diproduksi terus dan meningkat secara mendadak pada hari ke-14. Peningkatan hormon LH ini menyebabkan pengeluaran sel telur dari ovarium atau yang disebut dengan ovulasi. Ini di hari ke-14. Nah, proses berikutnya bagaimana? Jadi hari 0 sampai 5 mens, sampai hari ke-14 terjadi ovulasi. Nah, ini yang dikatakan orang masa subur. Berikutnya, pada saat terjadi ovulasi, ovum keluar dari ovarium, meninggalkan ovarium berarti kosong. Itu yang namanya corpus luteum, kosong ya. Karena kosong, ini responnya dia tidak menghasilkan estrogen dan progesteron lagi. Karena estrogen dan progesteron tidak diproduksi lagi, meskipun ini sudah menebal ya, akhirnya pada dinding rahim estrogen dan hormon progesteronnya rendah. Hal itu menyebabkan jaringan pada dinding rahim rusak dan pembuluh darah pada dinding rahim pecah. Akhirnya meluruhlah dan pecahnya keluar dari darah dari dinding rahim itu, terjadilah proses menstruasi berikutnya ya. Jadi seperti itu anak-anak, siklus sampai 28 hari menstruasi, ovulasi di hari ke-14, terus meluruh lagi setelah hari ke-28. Itu anak-anak, menstruasi. Berikutnya nanti akan kita lanjut di video yang lain, fertilisasi dan kehamilan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.